secara pribadi, tapi doa-doa kalian orang-orang baik, penikmat sosial media itu sangat berarti. Buktinya pasti tanggal 13 ya, Kang Semir ditahan. Terima kasih banyak. Terus buat yang menjadi hater saya, walaupun kita tidak pernah ketemu sedikit pun, saya juga mau bilang terima kasih sudah menjadi hater saya yang abadi. Semoga semoga hidup kalian juga bisa seindah saya, bisa menjalani hidup dan hari-hari dengan bahagia. Udah, gak ada lagi yang mau saya utarakan, itu saja. Yang jelas 7 bulan ini lelah saya, capek saya, letih saya sudah terbayarkan. Kalau ada yang komen, tadi saya ada baca beberapa komen kayak pasti lo malu kan sebenarnya. Ya pasti. Kalau ditanya malu, awal-awalnya saya malu. Tapi ya sudah, mau bagaimana? Itu kan darah daging. Saya yang melahirkan, dia ada di rahim saya, bukan di rahim kalian. Jadi mau bagaimanapun keadaan masa lalunya anak saya selama 1 tahun belakangan ini, ya sudah, mau di mana lagi, ya kan? Yang penting, kalau saya mau orangnya nggak muluk-muluk guys, yang penting bisa diperbaiki. Ya sudah, diperbaiki. Mau ngapain? Coba saya tanya. Kalian kan hanya bisa mengomentari, membuli, tapi kan tidak pernah merasakan. Nanti juga kalau kalian udah menjadi seorang ibu, mudah-mudahan kalian tidak bercerai ya saat punya anak atau dalam keadaan hamil. Jadi nanti kalian bisa merasakan tuh apa yang saya rasakan. Susah guys kalau kita memberitahu tapi kalian tidak merasakan, tuh susah juga. Nanti dibilangnya aneh-aneh kan. Nanti kalau kalian sudah berumah tangga, tiba-tiba nauzubillah di pertengahan jalan kalian hamil, terus akhirnya berpisah, mengurus dan melahirkan sendiri. Nanti kalian tahu lah gimana rasanya. Tapi ya gimana ya, hidup itu kan bukan tentang hari ini guys. Hidup itu tentang besok, 2 hari lagi, 1 minggu kemudian, 1 bulan kemudian, 1 tahun, 2 tahun kemudian. Kita nggak bisa ngomongin hidup cuman hari ini. Kalau ada yang bilang hidup itu cuman untuk hari ini, ya itu kalian aja. Kalau saya, hidup saya itu masih panjang ke depan. Hidup anak-anak saya masih panjang ke depan. Jadi apapun yang sudah terjadi, ya sudah terjadi, ya sudah. Ya jadiin pelajaran, diperbaiki gitu. Gitu. Kita nggak bisa memutar waktu guys. Yang penting sama-sama harus saling menguatkan. Laura tidak akan klarifikasi, tapi Laura akan bercerita. Bedain ya, klarifikasi sama bercerita tuh beda. Ami belum tidur belum? Nanti malam mau nyanyi di Palembang. Saya tuh punya anak angkat tuh banyak. Anak angkat aja yang tidak keluar dari rahim saya aja, kalau ngelihat dia menderita aja saya nggak tega. Apalagi anak yang keluar dari rahim saya besarkan sendiri, saya rawat, saya biayain sendiri, tidak ada bantuan dari mantan suami manapun. Ya kalau anaknya disakitin ya pasti sakit lah. Dia kan baru dengar juga tuh.
Pasti nanti dia nonton TV, dia nonton kan tuh si Kang Semir di Borgol pakai baju tahanan. Tunggu guys, Laura itu masih dalam pemulihan. Tidak boleh ada sesuatu apapun yang dipaksakan. Biarlah tadinya dia sudah mau bilang ke saya kalau dia mau meluruskan apa yang sudah terjadi, tapi ternyata kan ada yang mengulur waktu di hari Kamis gitu. Jadi dia pun nggak tahu ya, mungkin moodnya kali ya. Saya sebagai orang tua nggak bisa maksa, besok ya kamu cerita, besok ya kamu ngomong. Biarlah dia yang menentukan. Dia udah mau jujur aja udah alhamdulillah. Paham nggak kalian? Dia, Laura, sudah mau jujur aja udah alhamdulillah. Jangan pula lagi dipaksa-paksa, ayo besok ngomong, ayo besok cerita ya. Gak bisa. Laura itu anak saya, bukan anak kalian. Jadi gak usah disuruh-suruh, gak usah dipaksa-paksa. Biar seiring berjalannya waktu saja, sampai dia benar-benar sudah punya kesiapan lagi baru. Mau ngerobohin rumah Kang Semir kapan? Segera. Kapan Laura aktif di sosmed lagi? Entah, terserah dia. Saya tuh dari dulu nggak pernah memaksakan anak-anak saya mau ngapain aja. Jadi kayak contoh, Laura mau archery panahan, ya udah saya sanggup beliin alatnya ya saya beliin. Saya nggak pernah guys maksa-maksa anak saya tuh untuk ini enggak. Apapun selama positif saya akan berikan, saya akan support. Begitupun Aska, dia suka archery waktu itu, minta juga dibeliin alat, dibeliin. Tiba-tiba bosen, alatnya ditaruh di gudang. Sekarang suka apa? Dia sekarang suka bola, minta sepatu bola yang dipakai sama semua pemain bola yang terkenal, beliin. Jadi kalau kalian tanya kapan kira-kira dia mau main sosmed lagi, ya terserah dia. Dia mau main sosmed besok pun silakan, dia mau main sosmed 1 bulan lagi silakan. Saya tidak pernah melarang anak-anak saya guys. Tapi kalau saya atur jam tidurnya, kapan dia boleh nonton TV, kapan dia boleh main gadget, betul. Martin kapan nyusul? Ntar kalau saya bilang
Martin kapan nyusul? Tak, kalau saya bilang secepatnya, meleset lagi, nanti saya dikata-katain lagi sama kalian. Bener nggak? Jadi saya sekarang cuma mau bilang tunggu aja. Soalnya sama kalian serba salah guys. Ntar saya bilang ini meleset, saya dikata-katain. Jadi saya cuma bisa bilang tunggu aja. Karena kalian tuh suka kadang-kadang nggak sadar diri juga. Apa-apa maksa-maksa. Ngasih kontribusi juga enggak, tapi pemaksaan. Nggak jadi lemon lagi. Filter lemonnya di Instagram hilang. Kayaknya dihapus sama IG deh. Atau juga. Sebenarnya kalian kalau mau ketemu Laura tuh gampang tahu kalian tuh. Karena Laura tuh kalau nggak hari Jumat, kalau nggak Sabtu tuh pasti dia nge-mall di daerah Sentul. Mail mana? Mail di kamar sebelah. Skincare produk kami apa namanya, Nikita Mirzani Skincare. Kalian follow aja akun Nikita Mirzani. Apa ya yang satu lagi? Gue punya akun satu lagi khusus untuk jualan. Apa namanya? Lupa guys. Ami hapus makeup dulu, saya nggak pernah make up. Saya kalau make up event-event tertentu aja. Ini tidak ada make up ini. Tuh. Guys, udah dulu ya. Aku mau make up dulu. Mau perform nanti malam. Bye-bye.